Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setiap bulan kita berkumpul, bahas tugas tak pernah mulai. Dengan tekad semangat membara, untuk anak bangsa kita kan juara. Gugus 4 semangat takkan pudar, bersama kita maju tak pernah gentar. Di KKG kita rapatkan barisan, untuk pendidikan yang gemilang di masa depan. Kami para guru tak kenal lelah, bersama menuju cita yang cerah. Dengan sinergi, dengan kerja keras, Gugus 4 akan selalu tegas. Gugus 4, kita satu jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Segugus 4, Pak Hanafi, Bu Isra, Bu Lili. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKG Gugus 4. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Segugus 4, Kacangan 1, Kacangan 2, Gupalor dan Kemiri. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka belajar bersama-sama di Gugus 4. Jadi Gugus 4 ini gugus yang sangat aktif, hampir setiap bulan pasti mengadakan pertemuan. Baru kemarin kita mengadakan pertemuan di Kemiri, kemudian sekarang di Kacangan 2, kemudian besok September di Kacangan 1. Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya minta besok September itu KKG-nya tanggal 7 September, hari Sabtu. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang. Beliau akan Ibu Kaprodinya sendiri akan datang
kekacangan untuk memberikan materi tentang kekuatan pendidikan di era di lingkup internasional. Nanti dari beliau kita tahu bagaimana potret pendidikan kita di lingkup internasional seperti apa. Beliau sudah konfirmasi kesediaannya, besok tanggal 7 September kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka. Filosofinya kurikulum itu apa? Kalau kita misalnya kita itu memanen padi, orangnya itu adalah gurunya, gitu. Alat untuk memanen padi itu adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum itu adalah alat. Kemudian guru itu yang menjalankan alat. Kemudian siswa adalah yang memperoleh manfaat dari orang dan alat yang digunakan. Sekarang apa jadinya kalau kita pengen meminterkan alat, pengen meminterkan siswa, tapi nggak tahu cara mengoperasikan alatnya? Pasti ada malah praktek di situ, ya kan? Kalau dokter malah prakteknya, pasien semakin parah, gitu. Kalau penjahit malah prakteknya kainnya rusak. Kalau guru malah prakteknya anaknya orang jadi rusak. Itu tanggung jawab seorang guru. Jangan sampai kita malah praktek. Gitu. Nah, kurikulum kita sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Kenapa harus kurikulum itu harus dirubah? Kenapa nggak pakai kurikulum zaman penjajah saja? Kenapa kok selalu kurikulum dirubah? Kalau kita sering mendengar, ya wis gitu Pak, kalau ganti menteri pasti ganti kurikulum. Terus akhirnya kita antipati terhadap perubahan kurikulum. Sudah enak di zona nyaman kita. Padahal sejak dulu zamannya Khalifah Ali sudah mengatakan bahwa ajarilah anak-anakmu, ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zaman mereka. Sesuai dengan zaman mereka. Jangan mengajari anak-anak kita sesuai dengan zaman kita. Karena zaman mereka itu berbeda dengan zaman kita. Kalau kita perhatikan anak-anak kita yang sekarang, itu dia lahir pada sama nggak ketika kita lahir dulu? Zaman kecil anak-anak kita sekarang sama zaman kecil kita dulu sama nggak? Nggak sama. Kalau zamannya tidak sama, kemudian kurikulumnya harus dipaksakan sama, relate enggak? Enggak pas gitu ya, enggak pas. Makanya kurikulum itu wajib berubah dan harus berubah. Karena apa? Karena zaman kita berubah. Kalau zaman berubah, kurikulumnya nggak berubah, nanti alatnya udah usang. Bagaimana seorang mahasiswa harus mengerjakan skripsi dengan mesin ketik tanpa, nggak selesai, ya kan? Harus pakai laptop. Sekarang beda lagi, tidak hanya harus pakai laptop, tapi memanfaatkan banyak fitur-fitur yang disediakan oleh dunia digital kita. Sekarang ada namanya AI, ya kan? AI. Kalau guru nggak tahu AI, sedangkan anak kita mengerjakan pakai AI, kita juga bisa makan. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya LKS ya, LKS. Anak-anak besok kerjakan halaman 1 sampai nomor 1 sampai nomor 10. Itu LKS loh, difoto sama anak kita, ditaruh di AI, sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Itu
Itu keadaan kita sekarang. Nah, di samping alatnya juga harus berubah, yang berubah apa lagi? Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, pemakai alat juga harus berubah. Guru harus berubah. Berubah apa? Berubah paradigma, berubah pola pikir. Bagaimana seorang guru itu bisa beradaptasi dengan alat yang sudah dirubah tadi. Kalau alatnya berubah, zamannya berubah, gurunya nggak berubah, kira-kira maksimal nggak alat itu? Nggak maksimal. Nah, sekarang ini untuk merubah guru, untuk supaya guru bisa memakai alat ini, itu tidak bisa kita menunggu pemerintah. Nggak ada kayak K13 dulu kita konferensi ke mana, ke kabupaten untuk mendapatkan namanya implementasi kurikulum 2013 kayak dulu kan, berbondong-bondong kabupaten. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Terus kita nggak dapat ilmu loh, nggak bisa tahu caranya seperti apa memakai alat itu. Iya, kita nggak bisa tahu kalau kita tidak mencari. Jadi di sini kreativitas guru yang dituntut untuk mencari sendiri. Kira-kira kalau kita mencari, dapat nggak? Ada nggak yang kita cari? Apakah kita mencari ilmu kurikulum merdeka itu bagaikan mencari jarum dalam jerami? Enggak. Banyak sekali di YouTube, di komunitas-komunitas itu banyak sekali webinar-webinar yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita menggunakan kurikulum merdeka. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, KKG harus jemput bola itu, karena tidak semua guru gitu. Tidak semua guru sadar bahwa saya harus belajar gitu. Tidak punya rasa ini penting sekali harus saya ketahui. Enggak. Kalau itu ada di dalam pemikiran kita, maka kita enggak mencari. Udah, kalau diminta aja baru saya tanya-tanya gitu. Kalau enggak diminta, ya udah pokoknya masuk, pulang gitu aja. Alatnya enggak dipakai gitu ya. Oke, jadi buat tadi termasuk KKG, terima kasih. Ini dalam rangka apa? Memaksa kita untuk dikumpulkan di sini dan kita bersama-sama belajar. Kalau sendiri-sendiri di internet, kalau nggak merasain penting, nggak belajar. Pas apa belajar? Saya belajar. Setiap ada regulasi baru, saya baca apa perbedaannya. Kenapa Pak Jamut belajar? Karena Pak Jamut sering diminta ngasih materi. Kalau saya nggak bisa, ya nanti gimana? Ya. Oke. Tapi Bapak Ibu harus belajar supaya apa? Supaya anak kita mendapatkan manfaat, gitu. Mendapatkan manfaat. Oke. Kita ada kelas 1, 2, kemudian 4, 5 itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 1 tahun dan 2 tahun. Yang guru kelas 1 berarti sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun. Yang kelas 2 sama kelas 5 sudah melaksanakan selama 1 tahun. Yang kelas 3 sama kelas 6 baru akan melaksanakan. Itu bagi guru lama. Bagi guru baru, kelas berapapun yang Bapak Ibu pegang, belum pernah melaksanakan. Ya, guru baru yang pegang kelas 1 atau kelas 2 sampai kelas 6 belum pernah tahu apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum aja kadang kita masih nggak ngeh gitu, karena di perguruan tinggi itu dia bukan praktisi,
bukan praktisi, dia akademisi. Jadi melihat dari sudut teorinya, tidak dari prakteknya. Pengalaman di PPG, kebetulan saya masuk guru pamong untuk PPG di Winsa, itu dosen itu kurang menguasai tentang CP, bahwa CP itu harus di breakdown ke ATP, terus kemudian di breakdown ke bab-bab. Itu teknisnya enggak ngeh dosen. Makanya harus ada guru pamong yang dari praktisi gitu. Jadi ketika saya masuk pertama kali, banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa PPG tentang kurikulum merdeka yang itu terlewatkan dari dosen gitu. Nah, jadi kalau kita mengandalkan ilmu kita dari kampus, nggak nyambung di pembelajaran di praktek kita di sekolah. Begitu ya Mbak ya. Oke, jadi harus belajar, benar-benar belajar gitu. Oke, karena ini ada yang baru dan ada yang sudah lama. Oke, kita sudah mahir gitu ya tentang kurikulum merdeka. Kita coba gali ingatan kita. Oke. Apa CP itu? Saya kasih pertanyaan dan dijawab ya. Apakah kita sebagai guru boleh membuat CP? Ya. Apakah kita sebagai guru boleh membuat CP? Boleh? Menyesuaikan di sekolah? Tidak. CP sudah ditentukan oleh pusat. Ada lagi? Oke. Jadi kurikulum merdeka, rohnya kurikulum merdeka itu adalah capaian pembelajaran. Jadi negara Indonesia itu menyusun sebuah paragraf yang disebut dengan CP. Nah, CP itu diikat oleh pemerintah melalui regulasi. Nah, regulasinya CP di mana sekarang? Saya tunjukkan regulasi CP. Berupa apa sih regulasinya? Apakah undang-undang atau keputusan presiden atau apa? Untuk kurikulum merdeka, CP itu ada 3 tahapan, bukan 3 tahapan. 3 kali direvisi. Mulai dari 088, kemudian 033, dan baru Juni kemarin 032 2024. Nah, saya buka 032. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kementerian. Jadi Kepala Badan, ya, Badan Standar Kurikulum tentang capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini SD menengah di kurikulum merdeka. Nah, ini menimbang mengingatnya undang-undang yang lain, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru tahun 2024 nomor 12. Nah, memutuskan. Jadi CP itu disusun oleh pemerintah yang tidak bisa kita rubah. Itu CP. Tidak bisa kita rubah. Nah, CP itu isinya apa saja, Pak? CP itu isinya adalah tuntutan pemerintah kepada guru, di mana guru itu harus memegang CP itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, CP itu namanya capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu guru harus merubahnya menjadi tujuan pembelajaran. Apakah kita berhak membuat tujuan pembelajaran sendiri? Wajib.
Kalau merubah CP tidak boleh karena sudah diikat oleh pemerintah regulasi. Oke. Nah, saya bacakan salah satu contoh CP. Ya, salah satu contoh CP ini untuk PAUD. Saya tunjukkan salah satu CP yang ada di regulasi yang tidak boleh dirubah sama guru. Oke, ini kita pelan-pelan ya. CP ini yang masih PAUD, kita akan ke CP-nya SD. Ini ada berapa halaman? 2042 halaman. Jangan dibaca semua. Ya. Nanti kasok ya. Cari aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita kelas 1 ya cari aja CP kelas 1. Kalau guru agama ya cari aja CP pendidikan agama. Ya ini seperti ini pendidikan agama. Fase A. Nah ini fase A. Fase A. Jadi di SD itu ada berapa fase? Ada? Ada? 3. Yang pertama fase apa? Fase A. Yang kedua? B. Yang ketiga? Yang keempat? 3 aja. Kalimat general ini Pak. Fase A itu untuk kelas berapa? 1. Fase B? 3. Fase C? 5. Oke, kita buka yang untuk fase A, artinya untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini kebetulan fase A untuk pendidikan agama Islam. Coba ini dicermati. Peserta didik mampu memahami cara membaca Al-Quran. Beberapa surat pendek, hadis tentang kebersihan, rukun iman, beberapa asmaul husna, akhlak terhadap Allah, diri sendiri, rukun Islam, berbagai hal tentang ibadah, kisah beberapa nabi dan rasul. Kira-kira CP ini bisa nggak kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan? Tidak bisa. Kalau 1 semester? 1 semester? Sama pemerintah suruh menyelesaikan untuk berapa semester? Berapa semester ini yang saya belum ini masalah didik belum memahami sampai dan rasul. Berapa semester? 2 semester atau 4 semester? 4 semester. Kelas 1 dan kelas 2. Jadi banyak yang saya blok itu harus tuntas di 4 semester. Pak, cara baginya gimana? Ya kan? Harus kita bagi menjadi 2 dulu. 2 itu di kelas 1 dan kelas 2. Terus yang dari kelas 1 itu kita bagi 2 dulu. Yang kelas 2 juga dibagi 2. Berarti ada 4. Kelas 1, 2 itu adalah semester 1 dan semester 2. Kelas 2 juga semester 1, semester 2. Nah, dari yang semester 1 itu kita pecah lagi. Semester 1 kan nggak mungkin kita semester 1 akan mengajarkan apa dalam satu tujuan pembelajaran. Harus dipecah-pecah. Misalnya jamnya PAI itu berapa? 3 jam. Biasanya dibagi menjadi 5. Biasanya. Kenapa Pak? Biasanya apa? Nggak ada aturan resmi. Nggak ada aturan. Mau dibagi menjadi berapapun nggak ada aturan. Terserah guru mau bagi. Berarti guru agama harus mencermati ini. Kalau guru agama enak. Guru agama ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Dibagi dengan dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau guru kelas, misalnya Pancasila, ada 1 paragraf ini, harus rundingan sama guru kelas 2. Kamu yang bagian ini, aku bagian ini. Nah, yang bagianku ini saya pecah-pecah jadi 2, saya pecah-pecah lagi jadi bab-bab jadi 10 misalnya. Yang nanti yang kelas 2 juga membagi sendiri. Tapi kalau guru agama udah dibagi dirinya sendiri, ya, dibagi dirinya sendiri. Nah, Pak, bagaimana cara membaginya?
CP ini tidak bisa langsung dibagi, tetapi harus diturunkan menjadi TP. Dari CP di breakdown itu diudari menjadi tujuan pembelajaran. Yuk coba. Saya copy, saya masukkan ke Word. Nah, dari TP ini, dari CP ini, kira-kira tujuan pembelajaran yang pertama apa? Peserta didik dapat membaca. Ya, di situ ada apa? Ada memahami cara membaca Al-Quran. Ini kelas 1. Kalau kelas 1 kita melihatnya dari mana? Melihatnya dari TK. TK itu ada pelajaran apa gitu? Tentang membaca Al-Quran. Kalau nggak ada, artinya kita harus mulai dari basic. Itulah CP. CP hanya mengikat pokoknya cara membaca Al-Quran. Hanya gitu aja. Tujuannya, materinya, macam-macamnya itu tergantung guru. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan kondisi sekolah. Nah, pesantren gitu. Kalau pesantren, ya harusnya langsung. Nah, buat apa mempelajari alif ba ta sa jim ha qa, ya kan? Nah, langsung aja membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau lingkungannya itu enggak pesantren, mulai dari awal apa? Mengenal huruf hijaiyah. Berarti tugas guru berat sebenarnya, karena harus mencermati isi CP, kemudian memikirkan kalau saya harus bisa, anak saya harus bisa baca Al-Quran, materi paling dasar itu apa? Nah, apa? Nah gitu. Jadi guru harus renung. Makanya guru kalau di WC itu jangan scroll, merenung ya. Merenung. Siapa kalau di WC bawa HP, scroll? Gitu. Ya pernah. Buat story, lagi keluar. Oke. Peserta ini dapat mengenal huruf hijaiyah. Terus yang kedua, dapat mengenal tanda baca. Oke, ini baru satu kata membaca Al-Quran ya. Belum surah pendek, belum hadis tentang kebersihan, baru membaca aja kita sudah menemukan banyak sekali tujuan pembelajaran. Nah, misalnya tuh kita sampai Nabi dan Rasul itu menemukan 30 atau 40 misalnya, 40 tujuan pembelajaran. Nah, dari 40 itulah kita bisa membagi mana yang kelas 1 bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Terus semester 2 bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Terus kelas 2 seperti itu. Pak, gimana caranya menempatkan tujuan ini ke semester berapa, tujuan ini ke semester berapa? Dari mana? Dari mimpi? Dari mana kira-kira? Caranya gimana, Wes? Caranya gimana? Harus yang diajarkan yang dahulu yang mana, gitu kan? Nah, caranya menentukan kalau yang diajarkan yang lebih dulu yang mana itu gimana? Apa itunya? Pertimbangannya apa? Kalau ini saya ajarkan lebih dulu, saya taruh di bab 1 gitu. Yang paling mudah, boleh. Cari yang paling mudah, boleh. Terus apa lagi selain yang paling mudah? Sudah punya pemahaman sebelumnya. Yang belum punya pemahaman sebelumnya nanti yang kedua, gitu ya kan? Sama berarti yang paling mudah. Yang kedua, yang paling urgent untuk lebih diketahui anak lebih dulu. Misalnya tuh,
mengenal Rasul sama membaca Al-Quran penting mana untuk diketahui anak? Membaca Membaca didahulukan. Mana yang lebih urgent? Pak, kalau saya nggak sama dengan sekolah yang lain boleh nggak? Boleh. Pak, kalau saya malas memikir itu, saya menunggu buku dari pemerintah boleh nggak? Boleh. Syaratnya kita mandiri berbagi. Kalau kita mandiri berbagi, nggak boleh kita manut sama buku dari pemerintah. Kita harus menyusun sendiri seperti ini. Itu berbagi. Karena dari kita hasil menyusun bisa kita share ke teman yang lain. Kalau kita mandiri berubah, nyontoh berbagi boleh, nyontoh dari pemerintah boleh. Ya, paham sampai di sini? Oke, itu CP. CP di fase A pelajaran agama. Yang berhak membuat TP kemudian membuat ATP itu adalah guru yang bersangkutan. Itu. Nah, ATP sendiri itu apa? ATP itu alur tujuan pembelajaran. Jadi untuk membuat alur tujuan pembelajaran harus ada tujuan pembelajarannya dulu, baru disusun mana yang lebih dulu, mana yang lebih yang belakangan gitu ya. Oke. Ini CP yang seperti ini. Kebetulan Pak Sabun yang nulis bukunya. CP ini yang menulis bukunya Pak Sabun untuk kelas 1. Itu prosesnya harus rapat dulu sama penulis kelas 2. Itu sudah ada baru kita bisa membuat daftar isinya ya. Kelas 1 itu tentang apa gitu ya. Kenapa? Bah, kalau kita mandiri berbagi, bab-bab itu kita sendiri yang pasti menyusun. Tapi kalau kita mandiri berubah, kita boleh nyontoh dari buku guru, buku siswa. Di buku guru, buku siswa itu kan sudah ada bab 1, bab 2. Gitu, ya. Nah, itu kalau dilihat bab 1 pasti ada kalimat yang ada di CP. Ya, tuh. Jadi kita boleh nyontoh, tapi kita harus tahu rentetan sampai ada bab itu seperti apa. Ya. Oke, itu CP kemudian TP baru disusun menjadi ATP. Oke, setelah kita tahu CP-nya dari pemerintah, kemudian kita sudah tahu cara membuat tujuan pembelajarannya, terus kemudian kita ikut ATP-nya buku guru, buku siswa. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Yo. Apa yang harus dilakukan? Membuat apa? Langsung membuat modul. Apakah langsung membuat modul belajar? menentukan TP-nya kan sudah ada dari buku siswa guru. ATP-nya di buku guru sudah ada bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini gitu. Ayo, apa yang harus kita buat? Apakah langsung bisa membuat modul? Misalnya tuh, bab 1 tentang tadi apa? Itu apa? Mempelajari huruf hijaiyah. Apakah langsung bisa kita buat modulnya? Bisa? Berapa pertemuan? Kalau kita langsung bisa membuat modulnya, bisa-bisa nanti akhir semester itu baru bab 2 yang kita ajarkan. Karena kita nggak punya patokan, ini harus bab ini harus dikerjakan berapa pertemuan kan? Harus ada pemetaan alokasi waktu disebut program tahunan. Dalam satu tahun ini ya kan, dalam satu tahun ini tahan-tahan mau tahu lah.
atau ngajar nanti ya selalu Pak. Tadi ada namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Nih, dokumen ATP itu seperti itu, alur tujuan pembelajaran. Misalnya ini fase B, dicantumkan CP-nya, Ini pelajaran matematika kelas 3. Jadi di fase B, kelas 3 dapat CP-nya ditaruh sini semua supaya tahu CP. Dan setiap CP itu ada CP per elemen. Tahu elemen ya? Nih, kalau PAI elemennya itu adalah Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, SKI, sejarah. Oke, sekarang elemennya Pancasila apa? Elemennya Pancasila apa aja? Ayo. Udah. Apa? Kebangsaan, bahasa Nusantara, rela Pancasila, salah satu coba KTP. Ini ada Pancasila, ada undang-undang, ada Bhinneka, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ayo bahasa Indonesia. Membaca. Ada. Apa? Membaca. Ada di sini, ada di CP. Di CP ada. Nah, bahasa. Mendengarkan. Ini masih Pancasila ya. Nah, oh masih Pancasila. Iya. Oh, capaian bahasa Indonesia. Apa saja dia elemennya? Kita lihat karakteristik. Nah, elemen menyimak, kemudian membahas, insaf, kemudian berbicara dan memperhatikan, kemudian menulis. Itu bahasa Indonesia. Setiap pelajaran itu pasti ada elemen-elemennya. Itu untuk memudahkan kita membagi ATP. Kalau agama tadi kan ada Al-Quran tuh. Nah, Al-Quran itu di semester 1 muncul tentang apa? Nanti di semester 2 Al-Qurannya tentang apa gitu. Kalau di PA itu ada bab 1 sampai bab 5 di semester 1. Bab 1 pasti elemen Al-Quran. Bab 2 elemen akidah, bab 3 elemen fikih, seperti itu. Itu di buku PAI. Nanti di buku yang lain beda lagi elemennya, ya karakteristiknya beda. Itu ada elemen. Oke. Kita tadi membahas masalah ini ya, program tahunan. Nah, program tahunan atau disingkat biasanya prota. Kita lihat Pancasila misalnya. Kelas 1. Ya, kelas 3 lah. Belum ada. Kelas 1 aja. Prota. Nah, di prota itu ada ini
ATP, nomor ATP kan tadi sudah disusun per apa? Per bab ya. Nah, bab 1 itu berapa jumlah jam tatap mukanya? Bab 4 itu berapa jam tatap mukanya, sampai kita sesuai dengan struktur kurikulum jumlah jamnya dalam satu tahun. Oke, ya. Nanti struktur kurikulum apa belakangan aja ya. Oke. Nah, dari Prota itu kita susun apa lagi? Program semester. Program semester itu lebih detail lagi. Bulan. Nah, program semester itu per minggu. Misalnya ATP nomor 1 itu bahasa kita bab 1 gitu ya. Bab 1 itu tadi kan ada berapa? Di sekolah kan ada 10 misalnya. Nah, 10 itu di minggu keberapa saja bulan apa? Ya. Nah, bab 1 itu tadi kita alokasikan 10 pertemuan itu di bulan apa? Di minggu ke berapa? Kalau dulu Bapak Ibu pengawas harus ada tanggalnya gitu ya. 16. Nah, sekarang apa? Kalau dulu harus itu ya pengawas itu. Pengawas itu nggak bisa nyalakan itu kok pinter dewe loh pengawas ya. Kalau sekarang nggak ada yang bisa menyalakan guru. Kenapa? Karena guru itu diberikan kebebasan menyusun programnya sendiri. Nggak harus kolomnya, nggak harus itemnya, cuma dibatasi itemnya minimal ada 3 gitu. Kalau sudah ada 3 ini ya sudah sah. Pengawas nak nyalahno, berarti pengawas nggak baca regulasi. Kita harus tahu regulasinya ya. Oh nggak bisa gitu Pak, ini regulasinya Permendikbud bla 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 bla. Dah ngalah ya. Tuh. Jadi tadi tanggalnya bulan. Tanggalnya dicocok sama anak-anak muda dengarkan kalau kesal. Dengarkan kalau kesal gimana lama. Jajar Bu. Antara ya, bos pokoknya bos. Ya, kalau nggak cocok, mohon maaf ini Bapak Ibu pengawas ya. Pengawas dulu ya. Kalau pengawas yang sekarang ya nggak jauh beda. Enggak, kalau saya tidak pengawas, pokoknya produk saya. Aman. Kan di situ sudah tertulis. Sudah ada isinya. Oke, udah kan? Ada prota, ada promes. Baru kita ke sebelum ke modul kita ke KKTP. KKTP. Mbak tahu KKM? KKM ada kan di kampus ada KKM. Batas minimal ya, batas minimal. Misalnya kalau dulu, pasang Z. Kalau dulu KKM misalnya materi ini KKM-nya 70. Kalau anak dapat nilai di bawah 70 harus nilai ini diulangi lagi. Kalau di atas namanya sudah tuntas. Nah, di Guru Merdeka ada KKM nggak? Nggak ada. Adanya apa? Kira-kira KKTP itu membuat apa? Oh, KKTP kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Itu ada banyak cara membuat KKTP. Ada yang pakai deskripsi, misalnya tuh tadi tujuan pembelajaran kita siswa mampu mengenali huruf-huruf hijaiyah. Nah, KKTP-nya bisa kita buat sendiri khusus untuk tujuan itu. Misalnya KKTP 1 dibilang tuntas kalau mereka hafal huruf hijaiyah minimal 25 gitu atau 20 gitu. Terus kemudian tidak tuntas. Harus mengulangi jika hanya menghafal 10 huruf hijaiyah. Itu
kriteria. Jadi kita harus mengarang kriteria banyak gitu. Nah, sebanyak tujuan pembelajaran kita. Tapi ada pilihan yang menurut saya paling mudah. Namanya pakai interval. Kalau itu Amer saya sampai jam berapa? Dari KTP itu ya. Sampai jam 12. Wis 42 menit lho iki. Video Pak. Ya, KTP itu ada kriteria 0 sampai 40, 0 sampai 40, kemudian 40 sampai 66, 66 sampai 85, 86 sampai 100. Itu interval. Kalau anak dapat 10% berarti harus mengulang semuanya. Mendapatkan di bawah 65% mengulang sehingga isotop. Kalau 66 sampai 85 nggak mengulang dan nggak dikasih apa-apa. Nggak dilanjut. Ya wes dijarno. Nggak ada penayaan. Nggak ada. Kita urip alhamdulillah. Rasa penayaan ada penayaan. Ya itulah yang menurunkan mutu pendidikan Indonesia. Yang menurunkan mutu pendidikan Indonesia gini tuh. Kemarin beberapa menteri diberikan diundang DPR di luar Pak Nadiem, semua menyatakan mutu kualitas pendidikan turun drastis di bawah Vietnam, di bawah Kamboja. Ya, diserahkan. Menurut Kan ada 4 bagian tuh dia. Komputer dikasih khawatirkan untuk menyebut 2045 Terus yang paling nggak bisa karena kualitas diajari siswa semuanya dari turun awal. drastis. Yang agak bisa sedikit diajari yang nggak bisa aja. Nah, Yang hadir kemarin 3 menteri, yang lain luar negeri dan Cina. kreativitas kita. Biar suasana kelas juga enggak gaduh. Kalau anak ini nggak dikasih tanggung jawab, ganggu yang lain, ya kan? Kalau kita sebagai guru harus menghandle 4 kelompok ini, gimana kita? Kreativitas kita. Belajar mandiri yang 866, 85. Saya belajar sendiri gitu. Tutor sebaya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Yang paling tinggi coba kita ucapkan. Bapak boleh besok. Udah, dia karena pintar ya kan. Udah dia asik dengan dirinya sendiri. Kita kemana? Kita ke yang paling rendah. Karena harus ngajari semuanya. Semuanya harus kita ajari. Nah, yang 2 ini suruh kumpul. Yang nilainya sudah KKM, suruh ngajari yang di bawah. Gurunya ngasih yang paling bawah. Yang paling pintar belajar mandiri. Itu triknya ya. Itu triknya. Nah, tutor sebaya. Dan ya, KKTP itu. Setelah KKTP, jurnal itu hari ini kita ngajar apa kayak jurnal. Nah, baru ke modul. Nah, modul itu tadi minimal harus ada 3 item. Minimal. Kalau sudah ada 3 item ini, guru nggak disalahkan oleh pengawas. Apa 3 item itu? Tujuan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Ada 3 itu, ya. Kalau 3 itu di sini sudah ada tujuan pembelajaran, ada nggak tujuan pembelajaran? Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, inti penuntut, terus kemudian ada evaluasi. Mana evaluasi? Nah, ini lembar kerja peserta didik, evaluasi. 3 itu aja sudah sah. Sebenarnya nggak boleh disalahkan sama pengawas. Ada 3 itu. Tapi guru yang baik itu membuat yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap. Apa itu? Ya,
apa sih? Tentang modul, kelas berapa, semester berapa, tahun berapa. Terus KTP-nya apa? Kemudian kompetensi awal itu apa sih yang harus dibisai oleh anak sebelum pembelajaran itu? Sarana prasarana sampai daftar pustaka. Tuh, Pak, repot Pak, guru Pak. Ya, kalau pengen maksimal. Kalau pengen mudah gimana? Hubungi Bu Juli. Cocok nih. Iya, cocok hubungi Bu Juli. Paling mudah. Pak, boleh nggak kita pakai RPP-nya orang lain? Boleh. Boleh, tapi harus dipastikan itu sesuai dengan anak didik kita, sesuai dengan fasilitas kita. Nah, kalau RPP-nya menggunakan VR, gitu ya, kita nggak punya, gitu. Menggunakan laptop kita nggak punya, harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi siswa, kondisi gurunya juga, ya kan? Menggunakan percakapan bahasa Inggris, gurunya nggak bisa. Bahasa Jawa. Nah, itu. Kan? Itu. Kita tahu CP, kita tahu TP, kita tahu ACP, kita tahu program tahunan, kita tahu program semester, kita tahu KKTP, kita bisa membuat modul dan jurnal. Jurnal itu ya hari ini ya. Oke, itu. Nah, perubahan terbaru yang perlu saya sampaikan, selain CP yang dulu kita itu banyak yang sudah berubah. Kemarin saya analisa banyak perubahan. Kalau bahasa Indonesia nggak banyak perubahan. Yang banyak perubahan itu agama. Agama itu hampir 90% berubah. Makanya bukunya baru. Terus IPAS banyak sekali perubahan juga. Bukunya juga baru. Yang lain PPKN juga banyak perubahan. Kemudian yang lain Kamu penerbit yo kacau kan kalau belum ada bukunya pakai aja CP lama, buku yang lama belajar. Satu lagi, Terus bingung. bahasa Inggris dulu kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang bahasa Inggris mulai dari kelas 3. Kelas 1, kelas 2 nggak ada bahasa Inggris. Merdeka. Dari mana kita tahu kalau kelas 1 nggak ada bahasa Inggris? Dari struktur kurikulum. Regulasinya apa? Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ya, oke. Itu dasarnya kita regulasinya. Oke, ada pertanyaan? Udah ya, cukup ya. Bisa banget cukup. Bisa banget. Tahu sesuatu. Tahu begini. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi guru yang terhebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meriah untuk acara doa. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar, bermanfaat untuk kita dan diberi penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana Dia menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam. Fahayyina rabbana bisalam wa atashilna jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana umurati wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, adakanlah urusan-urusan kami, urusan pekerjaan kami, urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Allahumma
Inna nas'aluka syai'an wal afiyah wa salamah wa sa'adah fid dharain bi fadlika wa judika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qim lana bi sholihati a'malana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan kita berkumpul, bahas tugas tak pernah lulai. Dengan tekad semangat membara, untuk anak bangsa kita kan juara. Gugus 4 semangat takkan pudar, bersama kita maju tak pernah gentar. Di KKG kita rapatkan barisan, untuk pendidikan yang gemilang di masa depan. Kami para guru tak kenal lelah, bersama menuju cita yang cerah. Dengan sinergi, dengan kerja keras, Gugus 4 akan selalu tegas. Gugus 4, kita satu jiwa. Maju terus dengan penuh asa, untuk pendidikan, untuk bangsa. Gugus 4, kebanggaan kita semua.